Oke teman-teman, kali ini saya mau bahas komik yang sebenarnya sudah terbit cukup lama, tapi baru saya baca minggu kemarin. Karena komik ini menarik banget, jadi saya putuskan bahas di YouTube aja, biar pembahasannya bisa lebih panjang. Sebelumnya, sorry banget, minggu kemarin YouTube-nya Jagologi nggak upload sama sekali, dengan alasan karena saya sakit ya teman-teman. Alhamdulillah sekarang udah lebih sehat, jadi baru bisa gas konten lagi. Tidak lain tidak bukan, komik itu adalah Di Waktu Ini karya Matohak. Sebelum bahas ceritanya, saya mau bahas dulu spesifikasi komik ini ya teman-teman. Biar teman-teman ada gambaran di waktu ini tuh kayak gimana sih. Nah, awalnya saya ngira komik ini one shot teman-teman. Karena sekilas nggak kelihatan nomornya ya. Tapi ternyata ini bukan komik one shot. Ternyata ini adalah komik series. Dan nomornya ada di paling atas nih teman-teman. Ada tuh ya. Sekelebat Kisah volume 1 ya teman-teman. Nah, rencananya komik ini akan punya 3 seri yang berjudul Sekelebat Kisah. Komik ini punya total 90 halaman kalau dihitung bersama dengan pin-up page, biografi, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, kayak gini nih. Build quality-nya sendiri bagus banget. Kertasnya kayak pakai book paper gitu. Cukup tebal kertasnya. Dan yang paling saya suka dari komik ini, kayak punya tekstur khas yang menimbulkan tactile experience ya teman-teman. Jadi ketika jari kita bergesekan sama kertasnya, kayak ada efek kasar gitu ya. Kemungkinan ini dipengaruhi sama tinta offset yang bikin permukaan kertas kayak ada teksturnya. Nah, terus gambarnya full hitam putih ya, kecuali halaman pin up page gitu ya. Ini ada warnanya ya teman-teman. Nah, sisanya ini hitam putih. Nah, secara desain produk, saya cukup suka sama komik ini. Oke, sekarang kita mulai bahas ke ceritanya ya. Di waktu ini tuh nyeritain tentang apa sih? Saya bakalan coba ceritain dikit premisnya ya, teman-teman. Jadi, di waktu ini bercerita tentang Kevin yang kembali ke masa lalu, kemudian menemui dirinya ketika muda, dan meminta Kevin muda untuk membenahi hidupnya agar kelak dia bisa kaya. Nah, itu dulu aja yang bisa saya ceritain. Sisanya nanti mendingan teman-teman baca sendiri aja supaya nggak kena spoiler ya. Sekilas kita udah bisa tebak ya kalau komik ini bergenre slice of life gitu ya, drama dengan sentuhan time travelnya. Nah, meski komik ini punya sentuhan fantasi, entah kenapa saya kayak ngerasa relate banget dengan cerita di komik ini. Terutama di bagian ketika Kevin kembali ke masa lalu, terus nyuruh dirinya di masa lalu buat benerin hidup gitu ya. Dalam hal ini Kevin dewasa nyuruh Kevin remaja buat belajar investasi di saham dan kripto. Nah, curhat dikit ya kan. Nah, sejujurnya kan, sebagai seorang laki-laki dewasa anjay. Ya kan, dewasa udah boleh makan kayak gini mah tuh ya kan. Terkadang saya sering termenung kali ya namanya. Termenung buat mikirin masa depan gitu kan. Cari duit tambahan di mana gitu kan. Atau hal-hal lainnya yang saya rasa bakalan struggle buat ngejalaninnya. Ya, mungkin itu nggak cuman terjadi pada diri saya aja. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama ya. Nah, sempet tuh punya pikiran liar. Seandainya saya bisa kembali ke masa lalu gitu kan. Saya bakalan temuin kakek buyut saya buat suruh beli tanah seluas-luasnya gitu kan. Waktu itu masih murah dan di waktu ini harga tanah itu bakalan mahal banget teman-teman. Atau saya bakalan temui diri saya di masa lalu buat saya suruh fokus buat cari potensi terbesar di diri saya gitu kan. Biar di waktu ini saya bisa bekerja di tempat yang lebih layak, yang lebih cocok gitu ya. Ya, pikiran-pikiran macam gitulah ya. Nah, itu lumayan mirip tuh dengan cerita komik di waktu ini ya.
Jadi pas baca itu kayak ada perasaan, damn, kok saya ngerasa relate banget gitu. Karakter Kevin di sini digambarkan sebagai karakter yang tidak sempurna, atau lebih tepatnya dia kehilangan sesuatu yang membuat sikapnya lebih sensitif. Bagian ini menurut saya jadi poin yang bikin permasalahan di komik ini terasa lebih make sense. Baca komik ini ada perasaan yang cukup unik karena kita bakalan dihadapkan dengan konflik antara Kevin dewasa dan Kevin remaja. Tapi poin menarik buat saya adalah baik dari Kevin dewasa ke Kevin remaja dan sebaliknya terkesan seperti sama-sama ngasih insight, ngasih wejangan yang kayaknya pendapat mereka nggak hitam putih benar salah gitu. Tapi seperti ngegambarin kalau memang jalannya hidup itu mengalir. Enggak semata-mata ketika kamu berada di posisi bawah, artinya kamu tidak bahagia. Ataupun sebaliknya. Ya, mungkin kayak gitu ya. Ini agak belibet saya jelasinnya. Kurang lebih begitu, semoga paham ya teman-teman. Oh iya, di komik ini juga ada beberapa dialog yang pakai bahasa Kaili. Kalau nggak salah, Kaili itu di Sulawesi Tengah ya, teman-teman. Jadi rasanya komik ini terasa lebih grounded lagi. Apalagi latarnya memang kayak di perkampungan gitu, teman-teman. Apalagi ya? Oh iya, buat yang udah pernah baca komik 5 menit sebelum tayang, nah ini saya ada komiknya juga. Ada apa ya namanya? Mungkin cameo ya teman-teman. Entah ini benar atau sekedar mirip aja, tapi kayak ada karakter Arum dari komik 5 menit sebelum tayang. Karena baik di waktu ini dan 5 menit sebelum tayang sama-sama karyanya Mas Matohak, jadi ada kemungkinan lah ya. Oh iya, kalau masalah gambar, kayaknya saya nggak bisa protes. Dan selama baca pun, nggak ada distraksi yang berasal dari gambar gitu. Berarti bisa saya simpulkan bacanya enak ya kan. Kualitas gambarnya juga oke banget. Saya suka sama stylenya Matohak ya, yang kalau kita perhatikan, sebenarnya gaya gambarnya dominan bergaya Jepang ya. Tapi kalau kita perhatikan juga kayaknya enggak juga. Kayak ada unsur lain yang entah apa itu, tapi ada gitu ya teman-teman. Ya, coba teman-teman baca aja nanti simpulkan sendiri ya. Tapi kalau kata podcast Komikindo, gambar Matohak itu kemungkinan bisa diterima oleh pembaca komik Jepang gitu kan, ataupun non pembaca komik Jepang gitu. Saya cukup setuju sih sama pernyataannya podcast Komikindo ya kan. Nah, bahas satu lagi deh ya teman-teman biar gak tanggung. Walaupun takut kepanjangan nih durasinya. Masalahnya memori saya udah habis teman-teman ya kan. Ya, saya mau bahas cover komik ini yang saya rasa sih cakep banget ya. Pas lihat cover ini tuh kayak ada perasaan adem gitu teman-teman. Tentu ini pasti efek dari ilustrasi gambarnya yang bagus banget. Ditambah dengan desain yang simpel ya teman-teman. Minimalis gitu. Nah, overall saya suka juga sama komiknya ya. Sama cover komiknya ya teman-teman. Meski saya kurang suka sama cover komik yang punya flap gini nih. Karena pas baca kan kita perlu menengkuk halaman nih ya kan. Set gitu kan. Nah, karena cover komik ini cukup tebal. Jadi kayak ada efek ngelawan gitu. Ngelawan. Apa ya? Kayak heras gitu ya kalau di Sundanya tuh. Heras tuh apa ya? Bukan geras. Kaku kali ya teman-teman. Kayak ada rasa kakunya gitu. Nah. Tapi memang teman-teman bentukannya yang pakai flap kayak gini memang terasa lebih premium ya. Jadi ini covernya secara build quality kesan premiumnya dapat banget. Oke, itu aja sih teman-teman. Jadi saya rekomendasikan komik ini buat kamu baca, buat dikoleksi boleh ya teman-teman. Kalau kamu mau, komik ini bisa langsung di check out di Kuratoru ya teman-teman. Makasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin skena komik lokal anjay. Dadah.